Ma min yaumin aksara min an yu'tikallaha fihi abadan minan nari min yaumil arafah. Tidak adalah satu hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka kecuali pada hari Arafah. Ada pesan yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa an Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min yaumin aksara min an yu'tikallaha fihi abadan minan nari min yaumil arafah." Tidak adalah satu hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka kecuali pada hari Arafah. Ini orang yang sudah meninggal, yang saat ini mendapatkan siksa di dalam neraka Jahannam, hari ini dibebaskan oleh Allah. Luar biasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka melebihi daripada hari Arafah. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian dia mendekat dan kemudian membangga-banggakan, ya, siapa yang dibanggakan? Orang-orang yang berada pada hari Arafah berbuat kebaikan. Satu buat yang wukuf terutama, level paling tinggi, VIP class. Masya Allah. Kelas apa kelas? Kelas. Oh, kelas itu. Gara-gara anak sekolah, kelas lagi. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang berpuasa. Lalu yang ketiga siapa? Orang yang memperpanjang sujud. Kemudian fayaqulu ma'arada haula'i, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, apa yang mereka inginkan kabulkan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Maka inilah yang harus kita lakukan pada hari Arafah, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak doa. An Abbas ibnu Mardas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa asiyata yaumi Arafah li ummatahu bil maghfirah war rahmata fa aksar doa fa uhiyallahu ilaihi inni qad fa'altu illa zalamu bi'adihim li ba'di. Masya Allah. Dari Abbas, berdoa pada pagi Arafah untuk umatnya dengan kemampuan, dengan keampunan dan rahmat. Maka perbanyaklah doa. Allah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad bahwa aku telah mengampuni segala dosa kecuali kezaliman di antara mereka. Masya Allah. Tidak akan turun rahmat Allah di hari Arafah ini pada tanggal 9. Baik buat orang yang wukuf di padang Arafah, orang yang berangkat haji, maupun orang yang berpuasa di yaumil Arafah. Kalaulah dia masih bersengketa, maka hari ini kami segenap manajemen Cahayati mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Kalau ada tingkah laku kami yang selama ini salah, maka tolong jangan kami dilaporkan ke kantor polisi. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada kata, sikap, tingkah laku kami yang salah, tolong maafkan kami dunia dan akhirat. Karena mencari ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, para sahabatku di akhirat susah. Jangan di akhirat, padang Arafah aja hilang satu orang. Masya Allah, begitu susahnya. Maka oleh sebab itu apabila ada jarum patah, kira siapa yang patahin. Apabila ada ucapan, tingkah laku kami yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Inilah dia. Ini dari manajemen dan ini dari saya pribadi, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mubarak. Kita ambil keberkahan. Jangan sampai hilang berkah hari ini gara-gara kita masih bersengketa, gara-gara kita masih ribut, gara-gara kita masih bertengkar. Nauzubillah min zalik. Ya, apabila ada salah saya terutama mewakili seluruh genap manajemen, mewakili daripada
komisaris dan direksi Cahaya Hati beserta jajaran dan staf. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Karena sia-sia kita berpuasa hari ini. Karena hari ini ternyata Allah sedang membanggakan orang yang wukuf, membanggakan orang yang berpuasa, membanggakan orang yang memperpanjang doanya. Tidak akan dikabulkan doa, tidak akan diijabah doa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi Arafah, habis sholat duha berdoa, nggak dikabulkan. Ternyata karena kita masih ada ribut, masih ada bergeta. Maka ini pesan bukan hanya buat para pemirsa, sahabat, tapi juga para kru Cahaya Hati yang sedang nonton. Maka bukalah pintu maaf. Yang dulu punya perasaan, maafkanlah. Yang dulu bersengketa masalah hutang piutang, maafkanlah. Tapi hutang tetap dihitung. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama ya kita lakukan. Ini kata Nabi Muhammad. Jadi percuma kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada artinya. Kita lihat nih luar biasa, ya. Padang Arafah, mereka melakukan yang namanya sujud. Nih, sia-sia. Ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Karena mohon maaf lahir batin, masih ada masalah dengan keluarga. Maka masalah dengan Allah, dosa yang diampunkan oleh Allah adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat Jibril pernah memberikan pesan, ya Muhammad, wahai Muhammad, apabila ada umatmu, mamin ummatukum bizunubi kulliyatihim, apabila ada umatmu di antara umatmu yang melakukan dosa kepada Allah sepanjang hidupnya, summa bitaubatan qabla sanah, kemudian dia bertobat setahun sebelum kematiannya, fa innallaha dzunuba kullaha, Allah hapuskan semua dosanya. Tapi itu dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia tak bisa. Mau menumpahkan air mata darah di depan Ka'bah, dioles-olesnya di kain Ka'bah, dioles-olesnya di tanah Arafah, diambilnya tanah Arafah. Ya Allah, dibukti aku nangis minta maaf ya Allah kepada si fulan bin fulan, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Apa sebab? Si fulan belum memaafkan. Maka berat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, hablum minallah wa hablum minannas. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan manusia. Kadang kita hanya jaga baik dengan Allah, tapi lupa dengan buat baik kepada manusia. Datang seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami berdua ini yang baik, Rasulullah? Kata Rasulullah, maksudnya bagaimana? Ya Rasul, siapakah di antara dua orang yang baik? Satu, dia rajin ibadah kepada Allah, tapi sayang tak baik hubungannya dengan manusia. Yang satu lagi, baik hubungannya dengan manusia, tapi tak baik dengan Allah. Ini kalau bahasa kita kan udah baik. Tapi kata Rasulullah SAW luar biasa, ya. Ketika ditanyakan seperti itu, Rasulullah bilang dua-duanya orang baik. Masya Allah, luar biasa. Kok bisa ya Rasulullah? Orang yang berbuat baik kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Akhirnya dia berbuat baik kepada manusia. Orang yang baik kepada semua manusia tadi, mudah-mudahan dia ketemu dengan orang yang soleh. Akhirnya dia diajak untuk berbuat baik kepada Allah. Lalu yang terbaik siapa ya Rasul? Kita berdua. Kenapa kita berdua ya Rasulullah? Karena kita berdua masih mencari-cari kesalahan orang lain. Karena Allah tidak akan pernah bertanya tentang kesalahan orang lain kepada dirimu, hai anak muda. Tapi yang Allah tanyakan adalah tentang kesalahan kita. Maka kalau sudah begini, jangan cari kesalahan orang. Kita suka dia cari tongkel kesalahan orang. Kudis orang nampak, kudis sendiri dan nampak. Na'udzubillah min. Di kudis orang dibahasnya, purap dia nggak dia. Kudis orang dia apa yang di travelingnya kan? Kudis dia nggak diobatinya. Nah, jadi tidak ada artinya nih manusia yang satu ini. Nggak jelas kok yang merenung. Jadi ciri foto ya. Dia termenung melihat tanah. Abi. Berkata dia kepada tanah, ya Allah, di tanah Arafahmu ya Allah. Aku tahu dosaku mungkin Engkau bisa ampunkan karena dosaku kepadamu ya Allah, tapi dosa kepada manusia ya Allah. Ya Allah. Waktu di sinilah kita dinilai, dibangga-banggakan. Ternyata yang dibanggakan oleh Allah orang yang habis perkara. Nah, makanya saya ngambil handphone. Mungkin bisa di zoom nih, Om Jeki. Nah, si nampak nggak kelihatan nggak? Ini sengaja pula dia, si Babeh paham ya. Ini Ustadz mau difoto nih katanya. Dia langsung miring kepala. Nah, ini saya sedang membacakan doa. Nah, jadi
Kata Nabi Muhammad SAW, allazina yad'una du'a ila ikhwani lam yaro ikhwani. Orang yang mendoakan saudara kepada saudaranya tanpa sepengenal saudaranya, doati mustajabah, doanya mustajabah. Faqala malaikati amin, berkata malaikat amin, falaka misluhu, maka doa yang sama untukmu. Maka saya bacakan semua doa yang masuk lewat WhatsApp, yang masuk lewat Facebook, yang masuk lewat SMS pun ada yang ngirim. Bengkak ada pas buka. Akhirnya semua doa dibacakan, diaminkan oleh para jamaah. Tapi satu doa yang tak saya bacakan, waktu itu masuk doa dari mahasiswa UIN. Doanya itu membuat saya takut. Kalau saya bacakan bahaya. Apa itu, Bi? Apa isi doanya? Ustaz, tolong doakan saya supaya dapat istri yang cantik, yang soleha, keturunan kiai, kaya lagi Ustaz. Saya ambil video call, saya suruh saya telepon video call, kamu baca sendiri. Kenapa enggak Ustaz bacakan? Saya takut nanti saya yang dapat, kamu enggak dapat. Doa yang sama untukmu katanya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ketika saya bacakan, amin kata malaikat, doa yang sama untukmu ya haji. Pulang dan lain, tak akan percaya Umi. Walaupun dijelaskan ini dari malaikat hadiah. Kata Umi, lama mana jadi orang. Amerika. Nah, jadi inilah, tidak akan ada artinya doa manusia-manusia yang ada di sini. Ya, andaikan terputus hubungan silaturahminya, silaturahimnya dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan abangnya, dengan kakaknya. Nauzubillah min. Tapi sepertinya yang susah diperbaiki itu, Bi. Hubungan antara saudara yang merebutkan harta warisan. Ini ada pengalaman Bang Wawan, udah bertahun-tahun, bahkan udah lebaran keberapa ini. Selalu dengar belum akur kakak beradik, kasihan kan dia jadinya. Sementara sang orang tua sudah berada di alam kubur, tapi anaknya masih ya begitulah. Allahu Akbar, sangat-sangat disayangkan. Ya. Kalau ngaku cinta sama orang tua, karena ini hari Arafah, hari Arafah harusnya dia membuka pintu maaf. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikat fayaqulu ma'arada haula'i. Masyaallah. Ya, tidak ada mamin yaumin aksara min ayyutikallahu fihi abada minan nar illa min Arafah, min yaumin Arafah. Tidak ada hari yang terbaik yang paling banyak mendapatkan ampunan kecuali pada hari Arafah. Maka Allah mengampunkan orang-orang yang ada di dalam api neraka. Allah menghapuskan, menjauhkan orang-orang terjilat api neraka jahanam kecuali hari Arafah. Kecuali, ya, bahkan di dalam hadis yang lain Nabi juga pernah memberikan pesan. Kata Nabi Muhammad SAW, pesannya itu bahwa tuftahul abwabul jannah fi kulli yaumin isnin wal khamsi. Allah buka pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Illa tusyriku billah, kecuali untuk orang yang menyekutukan Allah. Wa illa qati'ur rahimah, kecuali untuk orang yang terputus silaturahmi ini. Maka sayang ketika Nabi pernah turun dari Isra wal Mi'raj, nazila minal Isra wal minal Aras, Nabi turun dari Aras ya Allah ila jannah, pergi ke dalam surga, melihat orang ngantri masuk surga. Nabi masuk dalam surga, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wal kulluhum dakhala jannah?" Apakah orang yang ngantri tadi sudah masuk ke dalam surga? Kata malaikat Jibril, sudah ya Rasulullah, illa kecuali sepasang kekasih ya Rasulullah. Di mana mereka? Hanya depan jendela surga ya Rasulullah. Kenapa mereka hanya sampai di depan jendela surga? Ya Rasulullah, hari ini mereka betul orang soleh, orang baik, tapi sayang hari ini kedua anaknya sedang bertengkar gara-gara harta warisannya. Masya Allah. Menetes air mata Rasul bertanya, sampai kapan mereka ditunda masuk surga? Ya Allah. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Jadi dijawab sama malaikat Jibril, sampai kedua anaknya berdamai kembali. Ya, ini Masya Allah. Maka kalau hari ini belum juga berdamai yang dengar kajian ini, maka datanglah ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya, telepon. Kalau jauh, ambil handphone, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampaikan pesan. Walaupun dia bilang tumben kau nelfon, biarlah tumben bang, hari ini ku dengar pengajian di channel Cahaya Hati, di Facebooknya Cahaya Hati, bang, bahwa ternyata ayah dan ibu kita gagal, bang, selamat dari siksa api neraka, gagal masuk surga. Kenapa? Gara-gara kita bertengkar tentang harta warisannya.
Jadi bagaimana caranya? Damai kita bang. Bagaimana damainya? Ambil harta itu sama abang 10%, sisanya buat aku 90%. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Tutup telepon dengan hidup ini. Kurang itu. Itu bakal perang dunia kedua lagi tuh. Masya 10% untuk abangnya 90%. Nah, jadi tidak ada artinya orang tua yang berangkat menuju ke Baitullah. Ya, ayah bunda sekalian, para pemirsa sahabatku sekalian. Kenapa? Karena ternyata kita masih ada rusak hubungan dengan tetangga, dengan adik, dengan kakak. Ya, lihat jempolnya tidak tahan. Iya. Nah, inilah suaminya Ibu Asmawati. Udah bengkok jempolnya bapaknya ya. Ini kalau dilihat semuanya ahli-ahli hisab ini. Masya Allah. Anda. Tidak semua. Nah, ini wukuf di padang Arafah. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang begitu indah juga. Kata Nabi Muhammad, wa an Abi Hurairah, Abu Hurairah, Abu bapak Hurairah kucing, bapaknya kucing. Kok bisa diberikan gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing karena saking cinta sama kucing. Sampai makan sesudah kucing makan. Masya Allah. Tapi sayang itu Abu Hurairah zaman dahulu. Iya. Abu Hurairah jangan Kenapa sekarang. kucing ditendang? Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yubahi bi ahli arafatil malaika ahli sama fayaqulu unzuru ila ibadi haula'i ja'uni su'san ghubra. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah yubahi bi ahli arafah, membangga-banggakan kepada orang-orang ahli Arafah, kepada malaikati ahli sama, kepada para malaikat penghuni yang ada di langit. Faqala fayaqulu, berkata Allah kepada malaikat tadi, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, haula'i ja'uni su'san ghubran, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut, rambut yang berdebu. Jadi ini orang-orang yang datang ke Arafah ini adalah orang yang tampil apa adanya. Ini para jamaah yang belum haji, yang akan haji tahun depan. Iya. Berapa banyak jamaah-jamaah yang datang ke Arafah seperti orang datang seperti ke kondangan. Budaknya tebal 5 cm, lipstiknya merah merona, alisnya kemudian dikerok, kemudian dibikin lagi, dibengkokin setengah leking. Masya Allah. Lihat nih ibu-ibu kami. Ya kacamata. Iya. Nggak ada apa-apanya. Lihat, mereka datang tengok tak pakai bedak, tak pakai apa-apa. Bahkan alisnya yang biasanya dikerok hilang ya, Bi? Iya. Kayak nggak ada alis. Masya Allah. Ini biasa-biasa saja mereka, tak ada pakai bedak. Saya bilang, alhamdulillah kalau jamaah Cahayati, ya kita ingatkan, menetes air mata mereka sebelum berangkat, mereka hapus kembali bedaknya, mereka hapus kembali lipstik. Buat apa? Kita datang bukan ke kondangan, tapi datang ke tempat Allah. Dan kita selalu ingatkan itu ya, Bi? Iya. Bahwa sesungguhnya kita Allah senang kepada orang yang apa adanya, bukan ada apanya. Masya Allah. Ya, kita lihat kembali ya, kita percepat sebentar. Nah, inilah di dalam riwayat hadis yang lain Nabi Muhammad SAW juga memberikan pesan kepada kita. An Abbas bin As-Sumtu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil arafah ayyuhan nas innallaha tutawwilu alaikum fi hadzal yaum fayughfiru lakum illa attiba'ati fayuma binukum. Ini Rasulullah SAW, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat pada hari ini bagi kalian kecuali dosa kezaliman di antara kalian. Jadi jangan kita berbuat zalim, harus membuka pintu maaf. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, inilah dia yang harus kita lakukan. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadasa Sulaiman bin Zaidi Muharribi. Jadi dia pernah mendengar qala sami'tu, aku pernah mendengar Abdullah bin Abi. Dia pernah mendengar perkataan dari Abdullah Aufa yaqulu, dia juga berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiyata yaumi arafah inna rahmata la tanzilu ala qaumi fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada kaum yang di sana ada orang yang memutuskan. Berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya, insya Allah. Ketika itu Nabi bertanya, siapa di antara kalian sebelum wukuf ini yang tidak akan diterima hajinya? La labbaik wala saddai, tidak akan diterima hajinya, tidak akan diterima wukufnya kalau ada yang putus tali silaturahmi. Masih diam tuh jamaah. Nabi balik lagi berdiri. Siapa di antara kalian yang putus betul khutbah tali silaturahmi? Sampai 3 kali Nabi ulang. Maka berdiri seorang laki-laki, dia kabur dari rombongan. Kemudian dia balik lagi. Nabi Muhammad SAW bertanya, dari mana engkau ya laki-laki? Kenapa kau keluar dari rombongan dan kau kembali lagi? Ya Rasulullah, tadi aku ke rumah bibiku ya Rasulullah. Kenapa kau ke rumah bibimu? Karena aku masih ada permasalahan dengan dia ya Rasulullah, dan aku datang mencium tangannya dan meminta maaf kepadanya. Fahuwa haji mabrur, dialah orang yang hajinya mabrur. Masya Allah. Jadi ini nasihat buat yang sudah haji, yang sampai seperti Haji Muhyiddin. Berat jadi Haji Muhyiddin. Ya. Tidak akan pernah dijadikan haji itu mabrur kalau tidak ada pintu maaf baginya, Masya Allah, dari saudara-saudaranya. Nah, apalagi yang dilakukan? Maka ini yang pertama, kita harus segera menyambung tali silaturahmi dan silaturahim, baik dalam bentuk SMS, baik dalam bentuk WhatsApp, baik dalam bentuk Facebook kita sudah kirim, baik dalam bentuk telepon penting. Nah, nih. An Jabir bin Abdullah, dari Abu Jabir, anaknya Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana siyata yaumil Arafah," apabila datang hari Arafah, asrifu rabbi azza wa jalla min arsihu ila ibadihi fayaqulu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, nih, apabila hari Arafah maka Allah akan memandang kepada hambanya pada arasnya, di arsihu, arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan berkata, ya malaikat, wahai malaikatku, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada para hambaku. Ya, apa yang terjadi? Su'san ghibran, mereka datang dengan rambut yang kusut, badan mereka berdebu. Nah, Masya Allah. Qad akbalu yudiribuna ila min kulli fajjin amik. Masya Allah. Yadribuna min kulli fajjin amik. Mereka datang, ya, dari segala penjuru yang jauh. Ashhadukum anni qad syafa'atu mihsanhum fi mashinahum. Ini luar biasanya. Aku apa kata Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru, aku menjadikan kalian saksi. Allah perintahkan kepada malaikat nih, aku jadikan kalian saksi. Ini malaikat saksinya nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Bahwa aku mengizinkan syafaat orang-orang yang baik dari mereka kepada orang yang jahat. Jadi orang-orang yang datang di Arafah, ya, dia mendoakan, kemudian dia membukakan pintu maaf kepada saudaranya yang jahat itu zalim kepadanya, maka Allah berikan dia syafaat. Allah izinkan dia untuk bisa memberikan. Ya Allah, sembuhkan si fulan. Allah bilang sama malaikat, tolong sembuhkan permintaan si fulan ini. Masya Allah. Makanya orang-orang di Arafah itu doanya mustajabah, doanya kabul. Makanya banyak orang yang nitipkan doa, ya, karena Arafah al-makani mustajabati doa. Arafah itu adalah tempat mustajabahnya doa. Nah, apa yang terjadi? Aku ampuni seluruh dosa mereka kecuali yang terjadi antara mereka dan makhlukku yang lainnya. Ustaz, bagaimana kami yang sudah pernah bertengkar, namun orang yang kami tengkari itu tidak tahu lagi di mana rimbanya, Ustaz? Iya, di mana? Nah, caranya adalah dengan cara mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia sehat walafiat, dan sampaikan kepada Allah, minta maaf karena kita tidak tahu lagi di mana ruh dan jasadnya. Seperti itu. Jadi inilah luar biasanya hari Arafah. Makanya al-hajju Arafah, puncaknya haji itu di padang Arafah. Dan saya doakan ke Kanda Darmawan, salah satu tim Cahaya Hati, tim handling Cahaya Hati. Alhamdulillah hari ini dia dapat izin untuk wukuf di padang Arafah, dan nanti dia akan kirimkan videonya buat kita semua. Hari ini dia sedang bergerak menuju padang Arafah dengan berjalan kaki. Subhanallah.